Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan materi dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Mungkin Nah, ini adalah nama-nama dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Dalila Sari dengan NPM 2140604003. Yang kedua ada Linda Miftahul Rizka dengan NPM 2140604013. Yang ketiga ada saya sendiri Herawati dengan NPM 2140604015. Yang keempat ada Mawar Bine dengan NPM 2140604030. Yang kelima ada Nusri Kildi dengan NPM 2140604033, dan yang terakhir yaitu Sherly Indi Syahlawati Rianto dengan NPM 21406041. Mungkin next. Mengefisienkan waktu kepada materi, saya persilahkan. Oke, saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Setiap negara pasti memiliki konstitusi. Karena tanpa adanya konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Sebagai hukum dasar negara, konstitusi berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Adapun pengertian konstitusi menurut istilah. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constitution, berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Sri Janti DK 2008. Konstitusi bisa disamakan dengan hukum dasar atau undang-undang. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan istilah grondwet yang diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Dalam bahasa Indonesia, wet diterjemahkan sebagai undang-undang dan grond yang berarti tanah. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, digunakan istilah constitution yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik mempunyai pengertian lebih luas dari undang-undang dasar. Sekian, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Konsep dasar konstitusi ialah bahwa konstitusi bukanlah satu waktu ataupun satu orang, melainkan kerja kolektif dan akumulatif yang merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan. Konsep dasar konstitusi ialah bahwa konstitusi bukanlah hasil kerja satu waktu ataupun satu orang, melainkan dan akumulatif yang merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan. Suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur dalam pemerintah suatu negara. Artinya, konstitusi memiliki pengertian yang lebih luas
meliputi peraturan tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, atau yang disebut dengan konvensi. Maka Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan misalnya badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar menetapkan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan kerjasama dalam suatu negara. Selanjutnya, yang kedua adalah dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dinamika konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia yang berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai 5 Juli 1959, di mana konstitusi ini termasuk dalam konstitusi tertulis, di mana konstitusi Indonesia di sini telah mengalami beberapa perubahan dalam perkembangannya. Perubahan konstitusi ini dilakukan pasti bukan tanpa sebab yang tidak jelas, karena itu dalam pembahasan tentang alasan mengapa konstitusi di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Jadi sepanjang sejarah, Indonesia tercatat mengalami 4 kali perubahan konstitusi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Selanjutnya adapun dinamika pelaksanaan apa nih urusannya? Iya, betul. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember. Kedua, Konstitusi RIS berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1950 berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Selanjutnya UUD 1945 berlaku 5 Juli 1959 sampai 1966. Selanjutnya UUD 1945 pada tahun 1966 sampai 1999. Yang terakhir adalah UUD 1945 Amandemen 1999 berlaku pada tahun 1999 sampai sekarang. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Untuk materi yang ketiga yaitu tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu krisis ekonomi. Pada pertengahan 1967, negara kita dilanda krisis ekonomi. Dan yang kedua yaitu krisis moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, bahkan semakin hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Adapun yang ketiga itu banyak pejabat yang korupsi. Berbagai sumber di media sosial masyarakat
menyatakan bahwasannya Indonesia merupakan peringkat ketiga negara terkorup di Asia dan posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara di dunia. Dengan hal ini menandakan bahwasannya ketidaktegasan aparat penegak hukum di Indonesia dan lemahnya pemerintah di dalam menangani korupsi. Praktek KKN, korupsi, dan nepotisme menjadi tantangan besar bagi konstitusi di Indonesia. Adapun yang nomor 4, yaitu masyarakat yang tidak ikut andil dalam pemilih di Indonesia. Oke, sekian. Nomor 5, ketidakadilan dalam hukum. Perbedaan suku, agama, dan ras. Itu intoleran ini maksudnya tidak bisa menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, suku, agama, dan ras. Makanya kebanyakan masyarakat Indonesia itu rendah hal menghargai terhadap perbedaan. Sekian presentasi kami. Baik, mungkin tadi itu presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Untuk sesi pertama kami buka 2 pertanyaan. Ya, silakan Muhammad Rifal. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana menurut kalian mengenai pergantian konstitusi negara atau penyebabnya konstitusi negara ini berubah pada setiapnya lah, itu yang tadi yang kalian katakan kan. Yang kedua, jika kita kaitkan dengan konstitusi negara yang sekarang ini kita gunakan, apakah sudah terjadi perubahan pada negara Indonesia ini? Mungkin itu saja, sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifal. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Ya, baik, di sini ada pertanyaan dari Saudari Wahyuni. Mungkin cukup 2 pertanyaan dulu, kami simpan, kami tampung, dan kami minta waktu kepada teman-teman semua. Terima kasih. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama dari Saudara Rifal akan dijawab oleh Saudari Linda. Kepada Saudari Linda, saya persilahkan. Oke, saya menjawab pertanyaan dari Saudara Rifal. Jadi kan penyebab pergantian konstitusi negara yang terjadi pada masa 1945 sampai sekarang. Nah, itu sebenarnya kan setiap periode itu penyebabnya itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Kalau kayak contohnya di periode yang pertama itu karena adanya PPKI tanggal 18 Agustus. Terus yang periode kedua itu diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Yang periode ketiga itu dia cuma terjadi perubahan sementara pada tanggal 12 Agustus 1950 dan periode-periode yang lainnya itu banyak. Nah, sedangkan yang pertanyaan yang kedua itu jika dikaitkan dengan konstitusi negara yang sekarang ini kita gunakan, apakah sudah ada perubahan dari negara Indonesia ini? Kalau adapun konstitusi yang kita gunakan sekarang itu yang terakhir, yang Undang-Undang Dasar 45 Amandemen 1969 sampai sekarang itu mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan penerapan sistem pemerintahan pada konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pra-amandemen. Jadi otomatis sudah kita ketahui bahwa perubahan konstitusi terjadi di masa ini.
eh, dalam penerapan Konstitusi Undang-Undang 45 Amandemen, sistem pemerintahan negara mengalami perubahan yang signifikan dengan penerapan sistem pemerintahan pada Konstitusi Undang-Undang 45 Pramandemen. Jadi dapat disimpulkan setiap periode itu memiliki penyebab pergantiannya masing-masing. Dan yang kedua itu apakah sudah ada perubahan? Iya sudah ada, dan perubahannya pun juga sangat signifikan. Sekian. Baik, dari Saudara Rival, mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah dari Saudara Rival ada sanggahan atau gimana? Mungkin dari forum juga ada tambahan terkait jawaban yang kelompok kami berikan. Ya, baik, kepada Saudara Rival, apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Atau mungkin ada sanggahan atau tambahan? Baiklah, izin moderator. Untuk pertanyaan saya yang kedua, apakah bisa penjawab tadi memberikan salah satu contoh perubahannya? Sekian. Baik, Izin moderator. ya, Saudara Maulana. Ini saya mau cuma tanyakan, untuk pertanyaan rival itu, jika dikaitkan dengan konstitusi negara yang sekarang ini kita gunakan, berarti apakah sudah ada perubahan dari negara Indonesia ini? Nah, pertanyaannya rival ini, dari 1945, apakah ada perubahan konstitusi gitu sampai sekarang? Gitu kan maksudnya? Saudara Rival. Iya. Bisa saya tambahkan kah? Boleh, boleh. Mungkin izin dulu moderator. Mungkin selesaikan dulu pertanyaan dari saya. Karena ada tambahan tadi kan sebelumnya. Ya, mungkin Iya. kalau sudah dijawab dari Takutnya nanti, kelompok kami, iya betul. nanti saya lemparkan ke forum mungkin kalau jika ada tambahan gitu. Akan menjawab pertanyaan dari rival. Baik. Contohnya itu menurut kami nih, menurut kelompok kami, yaitu penerapan sistem pemerintahan pada periode sekarang. Jadi penerapan sistemnya yang berubah. Paham nggak sih? Kepada Saudara Rival, gimana? Izin menambahkan. Ya. Baik. Boleh kan nih? Boleh. Nah, ini kan untuk yang pertanyaan kedua dari Ripal, jika dikaitkan dengan konstitusi negara yang sekarang ini kita gunakan, apakah sudah ada perubahan dari negara Indonesia? Nah, prosedur perubahan konstitusi itu ada 4 perubahan menurut C.S. Strong dalam buku Taib 2003 halaman 51, di mana bunyinya itu yang pertama, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan tertentu. Nah, jadi saya cuma jelaskan yang poin satunya saja. Terkait dengan perubahan-perubahannya itu, kita bisa lihat sendiri di mana pada perubahan pertama itu substansi perubahan yang dimaksudkan untuk pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya untuk 2 periode masa jabatan saja. Nah, jadi perubahannya itu kita bisa memilih presiden dan wakil presiden hanya 2 periode masa jabatan saja. Menurut saya begitu perubahannya. Terima kasih kepada Saudara Maulana yang sudah menambahkan. Untuk Saudara Rival, apakah jawaban-jawaban tadi bisa diterima atau ada sanggahan? Mungkin sedikit sanggahan moderator. Ya, baik. Untuk Saudara Maulana, terdapat sebuah isu yang sampai saat ini masih terdengar bahwa masa jabatan presiden saat ini atau Joko Widodo itu akan ditambahkan 3 tahun. Bagaimana jika menurut Anda atau Maulana sendiri, jika perubahan itu tiba-tiba berubah? Baik, untuk Saudara Maulana. Oke, baik.
jika dilihat dari masa jabatan presiden kan, itu kan sebenarnya sudah 2 kali saja ya, 2 periode aja. Sedangkan kalau memang mau 3 periode itu perlu perubahan undang-undang lagi. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, nah kita harus mengikuti arahan dari wakil-wakil rakyat. Maksudnya bukan mengikuti arahannya sekaligus, tapi kita melihat apakah pemilihan presiden periode ketiga itu 3 periode bermanfaat untuk Indonesia. Kalau tidak bermanfaat, buat apa 3 periode? Seperti itu. Mending 2 periode aja, begitu maksudnya. Karena masih banyak pemimpin-pemimpin yang lain yang mungkin bisa dapat memimpin Indonesia. Di moderator masuk. Ya, baik, Saudara Rival. Untuk Saudara Maulana, peraturan perundang-undang berapa yang menjelaskan tentang konsep seperti itu? Oke, maaf sebelumnya. Mungkin yang sebelumnya itu pasti dari yang kita pernah dengar itu presiden hanya dipilih sebanyak 2 kali aja ya. Ya kan? Iya, iya. Nah, untuk undang-undangnya mungkin silahkan saja Saudara Rival mengecek di Google sendiri. Soalnya kita punya HP sendiri, jadi nggak mungkin kita bahas di sini. Seperti itu. Soalnya masih banyak Bisa pertanyaan. Bisa bahas Izin moderator nih, suara baru nih. lebih jelas. Penengah, suara baru. Maaf ya, untuk Saudara Bayu ya, silahkan. Nah, memang dari tadi kita pastilah itu kan namanya pengetahuan umum. Ya, Presiden itu beda. Tapi kenapa amandemen diubah? Kenapa mahasiswa melakukan masa reformasi 1998? Karena ada presiden kita yang lebih dari 2 periode, Saudara Maulana. Kita lihat Presiden Soeharto kan, 32 tahun menjabat. Nah, dari makalah mereka ini, mereka juga menjelaskan 6 tuntutan yang dilakukan oleh para mahasiswa saat pada masa reformasi itu. Untuk masalah pasal yang menjelaskan konstitusi, kenapa presiden itu cuma harus 2 periode, saya pun tidak tahu pasalnya. Tapi di sini saya meluruskan bahwa ada presiden kita yang lebih dari 2 periode. Nah, makanya dari pandangan saya, kenapa bisa mahasiswa melakukan reformasi pada saat itu dan tuntutannya itu akan sudah ada di situ. Ya, itu mungkin. Terima kasih. terima kasih kepada Saudara Bayu. Kepada Saudara Rival, apakah sudah bisa diterima? Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Bayu untuk Saudara Maulana. Baik, untuk Saudara Maulana mungkin bisa. Untuk pertanyaannya tadi tuh, ya mungkin bisa diulang lagi ya untuk Saudara Bayu. Sebentar. Saya tadi itu bukan buat pertanyaan sih. Saya meluruskan. Pasal berapa dan undang-undang berapa yang mengatur tentang presiden hanya dipilih sebanyak 2 periode kan? Nah, setelah itu Saudara Bayu menyanggah. Nah, Saudara Bayu itu saya kurang ngerti apa maksudnya di situ. Begini, sangkan saya. Atau 32 tahun. Presiden Indonesia itu kan memang kita tahu menjabat 2 periode, tapi ada presiden kita yang menjabat selama 32 tahun, yaitu presiden kita yang kedua, Soeharto. Nah, dari situ kan pasti sudah tidak sesuai konstitusi toh. Jika kita tahu memang konstitusi itu cuma 2 periode. Saya juga tidak tahu konstitusinya pasal berapa yang mengatur bahwa presiden itu 2 periode. Karena itulah dari zaman Soeharto itu selama 32 tahun ada namanya mahasiswa melakukan masa reformasi, yaitu pada tahun 1998. Nah, di situ juga dari makalah mereka dijelaskan 6 tuntutan mahasiswa. Bisa dibaca sendiri karena dari makalah yang kelompok presentasi sampaikan itu ada 6 tuntutan mahasiswa yang dilakukan pada masa reformasi saat itu. Ya, mungkin itu. Saya tidak ada melakukan pertanyaan. Di sini saya hanya meluruskan bahwa ada presiden kita yang telah melakukan namanya menjabat lebih dari 2 periode seperti itu. Baik. Kepada Saudara Rival, apakah sudah izin masuk moderator? Baik, Santo Kadri. Oke. Ya, untuk kan seperti Maulana tadi kan ada menambahkan tentang jawabannya. Nah, sebelum kita menjawab tuh kan tadi sedikit saya mendengar tentang singgungan tentang undang-undang. Nah, lebih baiknya Saudara Maulana menjelaskan undang-undang berapa yang menetapkan hal seperti itu biar lebih jelas.
ke depannya gitu. Nah, jadinya kita jadinya Saudara Maulana punya kekuatan dalam menentukan dalam pasal itu tersebut. Jadinya nggak bakal jadi segini gitu. Nah, kan sebelum kita menjawab pasti kita mempunyai landasan. Nah, landasan itu kamu bisa mengambil tentang pasalnya yang disebutkan gitu. Oke, baik. Jadi yang tadi saya bilang itu kan presiden hanya dipilih sebanyak 2 kali periode aja dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, untuk pasalnya sendiri itu terdapat di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang dikutip dari situs resmi DPR RI, di mana bunyinya itu presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa jabatan dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Seperti itu. Jadi untuk Saudara Rival, bisa dibuka mungkin di pasal 7 yang tadi dibilang Maulana, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ dia mengatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, tadi karena pertanyaannya itu karena Presiden Soekarno yang 3 tahun itu bisakah? Ada kan presiden kita yang lebih dari 2 tahun, itu bisa. Karena di situ ada terdapat perubahan kan di sini ada mengatakan pada tahun pasal tersebut menjadi salah satu penyebab kekuasaan Soeharto langgeng sampai 32 tahun. Begitu masuk masa reformasi, terjadi perombakan beberapa aturan. Di mana pada tahun 1999 MPR melakukan perubahan terhadap pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejak masa reformasi hingga saat ini, pemerintah telah melakukan 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin karena itu kali ada presiden kita yang menjabat sampai 3 periode karena perubahan pasal tersebut. Kepada Saudara Rival mungkin ada sanggahan atau bisa diterima? Baiklah, mungkin sudah dapat diterima dengan baik dan terima kasih juga kepada Saudara Maulana atas jawabannya. Izin. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih saya juga berterima kasih kepada Saudara Maulana maupun Saudara Bayu yang sudah mengemukakan pendapatnya. Baik, untuk pertanyaan pertama clear dari Saudara Rival. Lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari... Izin moderator masuk. Oh ya, baik Saudara Arsyal. Jadi gini kan, tadi itu kan ada beberapa pendapat. Nah, mungkin bisa dijelaskan ulang, soalnya saya nih nggak ngerti nih puncak masalahnya itu bagaimana. Mungkin dari moderator itu bisa menarik sebuah kesimpulan terkait pendapat-pendapat mereka tadi. Setuju sih. Mungkin itu saja sih. Makasih. Jadi ini kesimpulan dari yang sudah yang apa tadi? Gini. Tadi itu kan ada beberapa pendapat. Nah, mungkin dari moderator nih itu kan bisa buat kesimpulan dari pendapat mereka sehingga menjadi satu gitu, supaya tidak ada lagi permasalahan. Biar clear kayak gitu. Nah. Ya, baik. Mungkin tadi kan permasalahan kita itu yang terkait presiden yang menjabat 2 periode, bahkan ada presiden kita tuh yang menjabat sampai 3 periode, itu disahkah di konstitusi yang di pembahasan materi kami. Nah, kalau dari kesimpulan saya tuh bisa, karena kan kita juga nih searching kan di Google, dia tuh terdapat di pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tentang masa jabatan presiden dan wapres. Nah, kenapa di mana di situ dia mengatakan
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi kenapa pada masa Soeharto itu bisa menjabat sampai 3 periode? Karena pada saat itu ada perubahan reformasi, di mana pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu penyebab kekuasaan Soeharto langgeng sampai 32 tahun atau 3 periode. Begitu masuk masa reformasi, nah terjadilah perombakan beberapa aturan. Jadi pada tahun 1999, MPR pun melakukan perubahan terhadap pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sejak masa reformasi itu hingga sekarang, pemerintah itu sudah melakukan 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang 1945 atau 4 kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin kalau bunyinya itu mungkin nanti saya kasihkan ke teman-teman situsnya dan teman-teman juga bisa lihat sendiri terkait situs pasal tersebut. Mungkin itu kali. Baik, terima kasih. Jadi intinya ini kira-kira untuk sekarang ini itu presiden itu bisa 3 periode lagi atau hanya 2 periode? Ini tolong dijawab secara singkat aja. Ini pertanyaan untuk moderator. Langsung dijawab aja. Oh ya, baik. Jadi pertanyaan tadi, apakah sekarang ini kita bisa menjabat presiden menjabat 2 periode? Menurut saya sih Mohon maaf, 3 periode. Oh, 3 periode. Oke. Menurut saya sih bisa, tergantung dari cara kerja presiden tersebut, dan kita lihat lagi terkait pasal yang tadi saya sebutkan itu. Ya, itu. Ya, menurut saya sih itu. Mungkin dari teman-teman ada kali tambahan? Oh, berarti apa? menurut teman-teman itu nih? bisa. Maaf, tadi siapa yang itu jawab? Yuni. Oh ya, Wahyuni. Kenapa Wahyuni? Maaf, untuk pertanyaan tadi, ini pertanyaan baru lagi kah? Mau nambah. Oh, oke, baik untuk Wahyuni. Arsyal dulu lah, lanjutkan dulu. Ya, baik untuk saudara Arsyal gimana? Kalau menurut saya sih bisa. Kita lihat lagi dari pasal tadi yang saya sebutkan. Itu menurut saya. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Ini mungkin ada pendapat dari saya nih ya. Berdasarkan tadi saudari katakan, itu kan sudah terjadi namanya reformasi pada saat sejak Presiden Soekarno menjabat 32 tahun. Nah, tadi saya tanyakan secara singkat aja. Maaf, Soeharto. Kata saudari kan itu bisa. Soeharto 32 tahun. Nah, itu kan di masa reformasi, sekarang kan sudah masa revolusi. Nah, jelas-jelas pada saat konstitusi sekarang ini, dasar undang-undang kita itu presiden hanya bisa 2 periode. Jika saudari mengatakan bisa 3 periode, maka kita akan kembali lagi pada masa reformasi, yang dimana presiden itu bisa menjabat selama 32 tahun begitu. Bukan hanya 30 tahun sih, mungkin bahkan 40 tahun. Karena begitu tidak sesuai dengan dasar negara yang saat ini. Itu pendapat dari saya sih. Mungkin dari teman-teman ada yang... Izin moderator masuk. Baik, saudara Wahyuni. Jadi gini, kalau menurut pasal 7, yang penyebab Soeharto bisa sampai 30 jabatan itu bunyi pasal sebelum amandemen. Nah, bunyi pasalnya itu seperti ini. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama. Sampai situ, titik. Nah, terus pasal itulah yang menyebabkan presiden itu bisa sampai berkali-kali periodenya kayak Soeharto sampai 30 tahun. Nah, karena itu jadi masa
Orde Baru, revolusi gitulah. Nah, terus ada perubahan undang-undang, bunyi barunya itu jadi segi dan bunyi pasal yang barunya itu seperti ini yang sudah diubah. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, dari pasal 7 yang sudah diubah ini, yang sudah diamandemen, bisa ditarik kesimpulan presiden sudah pegang jabatan sekarang nih. Jadi seperti ini yang sudah diubah nih. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, itu yang sudah diamandemen yang kita pakai sampai sekarang. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan presiden itu cuma bisa untuk 2 periode. Jika dia menjabat sekarang, dia bisa lagi mencalonkan tahun depan, tapi untuk tahun depan periode selanjutnya, tapi untuk 5 tahun selanjutnya lagi dia sudah tidak bisa karena dia sudah 3 kali. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada saudari Wahyuni yang sudah menambahkan. Mungkin dari saudara Arsyal gimana? Baik, mungkin dari saudari Wahyuni itu udah jelas sih. Saya sependapat sama dia. Kalau untuk saat ini 3 periode itu dan tidak bisa sih. Karena berdasarkan undang-undang itu hanya 2 periode. Ya, baik. Apakah sudah oke, baik. Terima kasih kepada saudara Arsyal dan saudari Wahyuni. Mungkin kami bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk saudara Dalila, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Wahyuni. Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Wahyuni yang dimana negara kita ini memiliki konstitusi akan tetapi masih saja terjadi penyimpangan. Menurut kami, yang bertanggung jawab atas masalah tersebut yaitu semua warga negara, karena kita tidak dapat menumpahkan semua tanggung jawab ke pemerintah. Kita juga di sini termasuk bertanggung jawab dalam sesuatu penyimpangannya. Apa bisa diterima? Kepada saudara Wahyuni, apakah bisa diterima? Saudari Dalila, itu seluruh warga negara kan? Kalau pemerintahnya ikut juga nggak menurut kalian? Kalau menurut kami itu tetap ikut, karena kan pemerintah yang itu kayak harus sih ya, karena dia termasuk warga negara Indonesia juga kan, jadi dia tetap ikut bertanggung jawab. Nggak mungkin cuma rakyatnya doang yang tanggung jawab, masa pemerintahnya enggak gitu. Saudari Wahyuni gimana? Bisa. Oke, baik. Oke, terima kasih kepada saudari Wahyuni. Mungkin untuk sesi kedua saya buka 1 pertanyaan lagi sebelum selesai karena mengingat waktu juga. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya untuk 1 pertanyaan lagi. Izin masuk moderator. Ya, silahkan saudara Wanto. Oke, langsung aja ya masuk di pertanyaannya. Yang saya mau tanyakan, dalam tantangan konstitusi dalam kehidupan bangsa dan negara, di situ ada 6 poin. Salah satunya adalah krisis moneter. Nah, coba sebutkan apa yang terjadi pada krisis moneter pasca Orde Baru dan berikan tanggapan serta argumen kalian mengenai hal tersebut. Serta kalau bisa kaitkan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari saudara Wanto. Karena ini pertanyaannya luar biasa banget ya, terlalu kritis banget anaknya.
Mungkin bisa kasih waktu kami kali untuk Saudara Wanto, mungkin bisa pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat karena terlalu panjang banget. Oke, Mungkin sebentar ya. baik, terima kasih waktunya. Mungkin bisa langsung dijawab dari kelompok kami, yaitu Saudari Linda akan menjawab pertanyaan dari Saudara Wanto. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Kadri. Kan terdapat 6 poin, salah satunya krisis moneter. Sebutkan apa yang terjadi pada krisis moneter pasca Orde Baru. Nah, jadi itu tepatnya pada pertengahan 1997 itu terjadi yang namanya krisis moneter. Akibat dari krisis tersebut itu harga-harga melambung tinggi sehingga daya beli masyarakat terus menurun. Nah, kemudian juga ada nilai tukar mata uang asing juga rendah, terutama dolar Amerika semakin merosot. Nah, itu penyebab dari krisis moneter tersebut. Adapun kaitannya dengan konstitusi UUD 45 sampai sekarang itu, kan dari 6 tuntutan itu ada beberapa tuntutan reformasi, yaitu beberapa diantaranya menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan korupsi. Kalau dikaitkan dengan konstitusi sekarang yang sudah tercapai itu yang belum tercapai itu menegakkan supremasi hukum. Sama kalau yang pemberantasan korupsi itu juga belum bisa dipaskan dengan konstitusi sekarang. Kenapa ya? Karena kita lihat sendiri korupsi Indonesia kan tidak bisa dikendalikan. Apalagi banyak sekarang pejabat-pejabat yang korupsi. Nah, makanya tuntutan tersebut ya belum bisa tercapai di konstitusi sekarang. Sekian. Baik, apakah dari Saudara Siswanto Kadri bisa menerima jawabannya? Ya, bisa. Terima kasih. Makasih dari Saudara Siswanto Kadri, dan berakhirlah sudah presentasi kita kali ini, dan pertanyaan-pertanyaan juga sungguh luar biasa dijawab oleh kelompok saya dan tambahan-tambahan dari teman-teman semua. Mungkin sedikit kesimpulan dari moderator terkait materi kali ini, di mana kita mengetahui pengertian konstitusi yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Pengertiannya yaitu adalah sistem ketatanegaraan yang berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan bersama untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Dan juga kita tadi sudah membahas dan kita menyinggung sedikit terkait masa jabatan presiden, apakah bisa 2 periode ataupun 3 periode, dan itu juga sudah kita bahas tadi. Dan kita juga bisa melihat kembali perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata sudah banyak terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Nah, setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasan. Mungkin itu kesimpulan sedikit dari moderator. Dan dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang ikut serta dalam presentasi kami. Saya akhiri, saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.